Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang 5 planet di alam semesta yang diduga punya kehidupan selain bumi. Kalian tahu kan, manusia itu banyak banget pertanyaannya. Salah satunya, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Nah, pertanyaan itu yang bikin para ilmuwan terus-terusan meneliti luar angkasa. Nggak cuma teori konspirasi alien yang suka kita bahas, tapi juga bukti-bukti ilmiah tentang planet-planet yang punya potensi kehidupan. Penasaran planet apa aja yang diduga punya kehidupan selain bumi? Yuk kita mulai. Oke, pertama, kita bahas planet Wolf-Saput-C. Planet ini adalah salah satu eksoplanet yang paling menarik perhatian para ilmuwan. Namanya aja udah kayak di film-film sci-fi ya. Tapi, jangan salah, ini bukan sekadar fiksi ilmiah. Wolf-56c adalah planet nyata yang ditemukan di luar tata surya kita. Tapi ini serius, planet ini punya potensi kehidupan loh. Para ilmuwan sangat tertarik karena ada beberapa faktor yang membuatnya mirip dengan bumi. Kenapa? Soalnya, Wolf-56c ini punya beberapa kesamaan dengan bumi. Misalnya, ukurannya yang hampir sama dan lokasinya yang berada di zona layak huni. Para ilmuwan bilang, planet ini punya banyak air. Air adalah salah satu elemen kunci untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Kalian tahulah ya, air itu penting banget buat kehidupan. Tanpa air, sangat sulit bagi makhluk hidup untuk bertahan. Enggak cuma itu, Wolf-56c juga dapat sinar dari bintang yang mirip matahari. Bintang ini memberikan energi yang cukup untuk mendukung fotosintesis. Artinya, ada potensi buat fotosintesis, dan kalian tahulah, fotosintesis itu penting buat rantai makanan. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi energi. Nah, masalahnya, planet ini jaraknya sekitar 14 tahun cahaya dari bumi. Itu artinya, meskipun dekat dalam skala kosmik, tetap saja sangat jauh bagi kita. Itu artinya, kalau kita naik pesawat luar angkasa dengan kecepatan cahaya, butuh waktu 14 tahun buat sampai sana. Jauh banget kan? Bayangkan, 14 tahun perjalanan tanpa henti hanya untuk mencapai satu planet. Dan itu baru perjalanan satu arah. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana cara kembali ke bumi. Teknologi kita saat ini belum memungkinkan perjalanan seperti itu. Namun, dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, kita bisa mengunjungi Wolf-56c dan melihat sendiri apakah planet ini benar-benar bisa menjadi rumah kedua bagi manusia. Jadi, meskipun sekarang masih terasa seperti mimpi, kita tidak boleh berhenti bermimpi. Siapa tahu, di masa depan, Wolf-56c bisa menjadi tujuan wisata luar angkasa yang populer. Sementara itu, kita bisa terus belajar dan mengeksplorasi alam semesta ini. Setiap penemuan baru membawa kita satu langkah lebih dekat untuk memahami tempat kita di kosmos. Jadi, tetaplah bermimpi dan teruslah menjelajah. Siapa tahu, petualangan besar berikutnya ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan. Lanjut ke planet kedua, namanya Kepler-62e. Planet ini adalah salah satu dari 5 planet yang mengorbit bintang Kepler-62, yang terletak di konstelasi Lyra. Planet ini lebih jauh lagi, jaraknya sekitar 1.200 cahaya dari bumi. Bayangkan, cahaya saja butuh waktu 1.200 tahun untuk sampai ke sana dari bumi. Tapi ada yang menarik dari planet ini. Kepler-62e adalah salah satu kandidat terbaik untuk planet yang bisa mendukung kehidupan di luar tata surya kita. NASA bilang, Kepler-62e ini punya banyak banget air. Berdasarkan data yang dikumpulkan, planet ini mungkin memiliki lautan yang sangat luas yang menutupi sebagian besar permukaannya. Mungkin lebih banyak dari bumi. Jika benar, ini bisa berarti bahwa Kepler-62e memiliki potensi untuk mendukung kehidupan seperti yang kita kenal. Bayangin, sampai-sampai dijuluki planet lautan. Lautan yang luas ini bisa menjadi rumah bagi berbagai bentuk kehidupan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kebayang nggak seberapa luas lautan di sana? Lautan yang mungkin lebih dalam dan lebih luas dari lautan di bumi, dengan ekosistem yang benar-benar berbeda. Nggak cuma itu, orbit planet ini juga stabil, jadi kemungkinan besar punya iklim yang mendukung kehidupan. Kepler-62e berada di zona layak huni bintangnya, yang berarti suhu di permukaannya memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. Siapa tahu aja ada alien yang lagi surfing di sana. Haha, mungkin ada makhluk asing yang menikmati ombak di lautan luas Kepler-62e. Tapi ya itu, jaraknya emang kelewat jauh.
Dengan teknologi kita saat ini, perjalanan ke Kepler 62e masih di luar jangkauan. Buat sekarang kita cuma bisa melihat dari jauh pakai teleskop Hubble. Namun dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, siapa tahu suatu hari nanti kita bisa mengirim misi ke sana dan menjelajahi planet lautan ini secara langsung. Planet selanjutnya, Gliese 82c. Planet ini ukurannya gede banget, mirip-mirip Jupiter lah. Tapi jangan salah, meskipun gede, Gliese 82c ini punya beberapa kesamaan dengan Bumi. Para ahli bilang, Gliese 82c punya atmosfer yang mirip sama Bumi. Nah, atmosfer itu penting banget buat melindungi kehidupan dari radiasi berbahaya dari luar angkasa. Jarak Gliese 82c sekitar 16 tahun cahaya dari Bumi. Lumayan dekat dibanding Kepler 62e, tapi tetap aja masih jauh banget buat dijangkau sama teknologi kita saat ini. Lanjut lagi, sekarang kita bahas Kepler 2b. Planet ini ukurannya lebih gede dari Bumi, sekitar 33% lebih besar. Tapi yang bikin menarik, NASA bilang ada kemungkinan kehidupan kompleks udah terbentuk di planet ini. Kenapa bisa gitu? Soalnya Kepler 2b ini punya beberapa faktor penunjang kehidupan, kayak air, sinar matahari, dan atmosfer. Kombinasi faktor-faktor ini yang bikin para ilmuwan berpikir kalau di sana udah ada kehidupan yang lebih maju dari sekadar bakteri. Jaraknya, jangan ditanya, 1100 tahun cahaya dari Bumi. Nah, ini dia planet terakhir yang bakal kita bahas, Proxima Centauri b. Planet ini adalah salah satu eksoplanet yang paling menarik perhatian para ilmuwan dan astronom di seluruh dunia. Planet ini spesial, soalnya jaraknya paling dekat sama Bumi dibanding planet-planet lain yang udah kita bahas, yaitu cuma 4 tahun cahaya. 4 tahun cahaya mungkin terdengar jauh, tapi dalam skala kosmik itu sangat dekat. Bayangkan, hanya dalam waktu 4 tahun dengan kecepatan cahaya, kita bisa mencapai planet ini. Meskipun tetap aja jauh banget, tapi Proxima Centauri b ini punya potensi gede banget buat dihuni. Para ilmuwan percaya bahwa planet ini berada di zona layak huni dari bintangnya, Proxima Centauri, yang berarti suhu di permukaannya bisa memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. NASA bilang, planet ini punya semua yang dibutuhkan buat kehidupan: air, sinar matahari, atmosfer, dan iklim yang stabil. Atmosfernya mungkin mengandung elemen-elemen penting seperti oksigen dan nitrogen, yang sangat penting untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Kebayang nggak, kalau misalnya di sana beneran ada kehidupan, dan kita bisa ke sana? Mungkin suatu hari nanti, kita bisa mengirim misi berawak ke Proxima Centauri b untuk menjelajahi, dan mungkin bahkan menetap di sana. Mungkin kita bisa nemuin alien yang lebih mirip kita, bukan alien-alien aneh kayak di film-film. Bayangkan bertemu dengan makhluk yang memiliki kecerdasan dan teknologi yang setara atau bahkan lebih maju dari kita. Tapi ya itu, buat sekarang, 4 tahun cahaya itu masih terlalu jauh buat dijangkau. Teknologi kita saat ini belum memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan antar bintang dalam waktu yang masuk akal. Teknologi kita belum sampai sana. Namun, dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, siapa tahu, mungkin dalam beberapa dekade atau abad ke depan, kita bisa menemukan cara untuk melakukan perjalanan antar bintang dengan lebih cepat dan efisien. Proxima Centauri b tetap menjadi harapan dan inspirasi bagi masa depan eksplorasi luar angkasa kita. Itulah 5 planet di alam semesta yang diduga memiliki kehidupan selain Bumi. Menarik sekali, bukan? Gimana? Masih percaya kalau kita sendirian di alam semesta ini? Gue sih nggak yakin. Alam semesta ini luas banget, pasti ada kehidupan lain di luar sana. Mungkin bukan alien hijau bertangan 6 kayak di film-film, tapi ya siapa tahu kan? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.